Santapan Harian, Selasa, 23 Juni 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayat 27 hingga ayatnya yang ke-36. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hadirkanlah sukacita saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap kata yang kami dengar menyentuh hati kami dengan lembut. Ajarlah kami hidup di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berserah. Amin. 1 Samuel 2 ayat 27-36. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diri kepada nenek moyangmu ketika mereka masih menjadi milik keluarga Fir'aun di Mesir? Aku telah memilihnya dari semua suku Israel menjadi imam bagiku untuk mempersembahkan kurban di atas mezbahku, membakar dupa, dan memakai baju efod di hadapanku. Aku telah memberikan kepada kaummu segala kurban yang dibakar dengan api, persembahan orang Israel. Mengapa engkau memandang rendah kurban sembelihan dan kurban sajianku yang telah kuperintahkan di kediamanku? Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku dan kamu sekalian menggemukkan diri dengan bagian terbaik dari setiap persembahan umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Memang aku telah berkata, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu dariku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghinaku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan tiba waktunya aku akan mematahkan kekuatanmu dan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang pun yang lanjut usia dalam keluargamu. Seperti musuh, engkau akan memandang dengan iri segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel. Untuk seterusnya tidak akan ada seorang pun yang lanjut usia dalam keluargamu. Tetapi seorang dari keturunanmu tidak akan kuputuskan dari lingkungan mezbahku. Ia akan membuat matamu pedih dan jiwamu merana. Segala tambahan anggota keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Apa yang akan terjadi pada kedua anakmu Hofni dan Pinehas menjadi tanda bagimu. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Aku akan mengangkat bagiku seorang imam yang setia, yang bertindak sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Aku akan membangun baginya keturunan yang setia, dan selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah dia demi sekeping uang perak atau sepotong roti, dan berkata, tempatkanlah aku dalam salah satu golongan imam, supaya aku dapat makan sekerat roti. Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika terjadi pelanggaran yang merendahkan Tuhan di dalam gereja, apa yang seharusnya dilakukan pendeta dan jemaat yang lain? Seorang abdi Allah menyampaikan firman Tuhan bahwa Eli telah melupakan perbuatan Tuhan, memandang rendah kurban, dan lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Maka Tuhan akan menghukum Eli dan keluarganya, juga menghukum Hofni dan Pinehas dengan kematian. Sebagai gantinya, Tuhan akan mengangkat seorang imam yang setia, yang perbuatannya sesuai dengan hatinya dan jiwanya, juga membangun baginya keturunan yang setia. Sisa keturunan Eli akan sujud kepadanya supaya mereka mendapatkan makanan. Hal ini menjadi peringatan bagi kita
bahwa kita tidak sepatutnya membiarkan siapa saja yang terbukti memandang rendah Tuhan dan melanggar kekudusan ibadah kepadanya. Pelanggaran seserius itu, sekalipun dilakukan oleh keluarga sendiri dengan alasan apapun seperti melindungi perasaan mereka atau menjaga nama baik keluarga, tidak boleh dibiarkan sampai berlarut-larut. Jika demikian, itu berarti kita lebih menghormati keluarga yang adalah sesama manusia daripada Tuhan yang adalah penebus dan pemelihara kita. Sikap seperti itu jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mungkin dapat meneruskan posisi pelayanan kita di gereja, tetapi kita tidak akan dapat menjalankan tugas pelayanan kita sebagaimana mestinya. Hak istimewa rohani menurut Robert Bergen bukan hak yang permanen bila tidak disertai kesetiaan. Tuhan bisa saja mencopot hak pelayanan kita dan memberikannya kepada orang lain yang berkenan baginya. Kalau selama ini kita seperti itu, datanglah kepada Tuhan dan mohonlah pengampunan. Dengarkanlah peringatan Tuhan dan jadilah pelayannya yang setia. Ketika kita diberikan hak istimewa, jalanilah segala tugas kita seperti kehendak dan perintahnya. Ketika terjadi pelanggaran, bangkitlah, tegurlah yang melanggar dan cegahlah yang melayani bersama kita dari pelanggaran serupa. Mari kita berdoa. Ya Kristus Yesus, bukalah telinga hati kami agar peka mendengarkan setiap peringatan-Mu. Sebelum langkah kami tersesat terlalu jauh dari jalan kasih dan kebenaran-Mu. Ajarlah kami menerima teguran-Mu dengan kerendahan hati, sebab melalui didikan-Mu, Engkau sedang membentuk jiwa kami untuk taat dan setia kepada kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus kami berdoa. Amin.